Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan. Bersama saya M. Zainal Arifin selaku host pada podcast kali ini. Pada podcast episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Makrus. Selamat datang Bapak Makrus di podcast Odise KP KPU Kabupaten Sragen. Ya, makasih Mas sudah diundang ke sini ya, bisa nongkrong di sini ngobrol diskusi sama jenengan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, walaupun cuaca mungkin kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, tapi di Sragen sepertinya udah adem ayam ini ya. Amin, amin. Semoga kabar baik ini akan membawa kebaikan juga buat kita. Amin. Amin. Sebagai informasi awal Pak Makrus, bahwa KPU Kabupaten Sragen telah melaksanakan kegiatan FGD terkait dengan kajian prosedur dan teknologi informasi dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu, atau simpelnya kegiatan kajian teknis kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, podcast kali ini menyelenggarakan kajian teknis kepemiluan. Langsung saja Pak Makrus, terkait dengan kajian teknis kepemiluan ini, seperti apa konsep gambaran kegiatan dan bagaimana awal mula sehingga kegiatan kajian berupa FGD ini penting untuk dilaksanakan. Ya, makasih Mas. Jadi gini, kita tahu kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu pilkada gitu kan, penyelenggaraan ada teman-teman KPU, kita ada di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian kita tahu bahwa pilkada serentak 2024 sudah selesai kan gitu kan. Sehingga kalau kita sebut ini kita fase adalah fase pasca penyelenggaraan pilkada. Nah, kemudian apa yang kita lakukan teman-teman penyelenggara KPU khususnya yang kita lakukan adalah salah satunya kita buat kegiatan yang kita sebutnya non tahapan, gitu kan? Kita maksimal kegiatan non tahapan. Bisa apa aja? Bisa apa? Kita bisa bicara pendidikan pemilih, gitu kan? Pendidikan pemilih kita lakukan sosialisasi kepada pemilih-pemilih. Kemudian kita juga ada kegiatan bicaranya adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan, itu juga ada. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya adalah kegiatan yang kita namakan, teman-teman namakan kajian teknis penyelenggaraan. Ini secara tidak langsung kegiatan ini sudah diatur pada Surat Dinas nomor 1109, Surat Dinas KPU RI, yang mengatur beberapa kegiatan-kegiatan yang saya sebut tadi, kegiatan-kegiatan tahapan. Ada pendokumentasian data-data penyelenggaraan pemilihan, kemudian bagaimana teman-teman berbagi pengalaman, karena teman-teman kabupaten kota mungkin punya case-case tertentu saat di pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin. Kemudian juga ada kegiatan kita sebut yang tadi teman-teman kajian terkait teknik penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ini. Nah, fungsi ini kita lakukan adalah pertama kita pengen itu KPU itu juga sebagai sumber informasi kepemiluan, gitu kan. Tadi saya sebutkan kalau kita bicara membuat dokumentasi pelaksanaan pemilu pemilihan, itu menjadi sumber ilmu. Kalau teman-teman mungkin nanti dari akademisi misalkan atau pemerhati pemilu membutuhkan informasi data, bisa datang ke KPU, gitu kan. Ini juga
kita membuat kajian-kajian, kita membuat masukan-masukan, kita menganalisa suatu permasalahan. Outputnya apa? Outputnya kita juga nanti mungkin bisa memberikan masukan pada yang pembuat regulasi. Evaluasi kemarin seperti ini loh, pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang dilakukan serentak. Kemudian plus minusnya seperti ini loh, mungkin ada permasalahan dan lain sebagainya, kan gitu kan. Kemudian hasil kajiannya adalah seperti ini loh. Beruntung teman-teman tadi di Sragen salah satunya mengangkat tema terkait kajiannya adalah pemanfaatan teknologi informasi, kan gitu ya Mas ya. Iya. Itu yang menjadi catatan kita. Apakah hasilnya seperti apa dan dorongannya mungkin diskusinya akan seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi masukan kita. Kira-kira dalam FGD itu output yang diharapkan salah satunya adalah bentuk informasi yang bisa diserap oleh masyarakat. Nah, hasil dari kajian ini itu kira-kira dirumuskan dalam bentuk apa itu nanti? Nah, jadi hampir mirip gini ya Mas ya. Jadi hampir mirip karena pasti kalau kita bicara konsep penyelenggaraan pemilu setidaknya ada tiga faktor penting. Peserta, penyelenggara, pemilih, dan kita penyelenggara di sini. Pasti hasil kajian dari penyelenggara ini akan berguna ketika kita akan diminta masukan. Diminta masukan oleh siapa? Diminta masukan oleh pembuat regulasi. Kita akan berjenjang. Hasil dari teman-teman kabupaten kota ini akan diolah lagi di provinsi, gitu kan? Kemudian akan dikaji lagi di KPRI, sehingga yang memungkinkan seperti apa? Sebagai tambahan, saya sebutnya sebagai kasanah keilmuan baru nanti untuk bisa tersampaikan kepada pembuat regulasi jika itu nanti kita diberikan kesempatan untuk memberikan masukan pada regulasi-regulasi perbaikan penyelenggaraan pemilihan ke depan. Itu Mas. Berarti ada semacam tim yang merumuskan nantinya ya untuk menelurkan output dari kajian-kajian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, salah satunya KPU Kabupaten Sragen ini. Ya. Jadi kalau dengan mungkin mengikuti perkembangan, kita bicara ada mungkin memerlukan ada perubahan regulasi-regulasi untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan. Beberapa dari pemerhati kepemiluan sudah coba membuat terkait draft rancangan, gitu kan, draft rancangan regulasi ke depan. Nah, ini yang mungkin dari KPU pun juga akan membuat suatu draft item-item yang mungkin itu menjadi catatan dari sudut pandang penyelenggara, gitu kan. Misal kalau kita bicara tadi teknis pemanfaatan teknologi informasi saat pungut hitung, seperti apa sih? Kita tahu kemarin kita menggunakan Sirekap, kan, dan ada plus minusnya. Sirekap itu kalau saya sebut output paling berhasil adalah bentuk transparansi ya Mas. Jadi transparansi di TPS itu bisa kelihatan. Masyarakat umum dalam waktu yang singkat itu bisa mengakses output dari TPS. Kalau saya sebut kemarin C-hasil, gitu kan. C-hasil yang di TPS, di semua TPS itu bisa terakses semua dengan mudah. Bahkan saat pilkada, saya sebut di Jawa Tengah, C-hasil itu 1 hari, 2 hari bahkan udah selesai 100% C-hasil itu di semua TPS. Bayangin itu di Jawa Tengah saat pilkada kemarin itu kan cukup fantastis menurut saya, sehingga bentuk transparansi itu bisa terakomodir dengan masyarakat bisa ngecek, jadi tidak perlu menungguin atau datang ke TPS atau mencari kemana datang ke KPU, tapi bisa terakses langsung dicek di website KPU di info pemilu gitu. Oke. Begini Pak Magrus, beberapa waktu yang lalu kita kan sudah melaksanakan kegiatan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Nah, terkait dengan pengimplementasian dan penerapan teknologi di dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil pemilu atau tungsura ini, menurut pendapat Pak Magrus, apakah sudah memuaskan atau memang perlu ada perbaruan terkait dengan penerapan teknologi itu sendiri? Ya, jadi salah satunya tadi saya sebut kalau kita di pungut hitung kemarin kita menggunakan teknologi informasi kita sebut Sirekap, gitu kan.
output terakhir adalah proses itu dihitung hasil TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi di kecamatan dengan menyandingkan data di Sirekap, kemudian rekapitulasi di provinsi, kan gitu kan. Kemudian apa yang bisa kita nilai dari situ? Pertama adalah output terakhirnya ketika kita bicara apakah ada saya sebut selisih angka atau pergeseran ataupun ada data-data yang tidak sesuai di TPS sampai kemudian nanti di provinsi. Nah, ini diuji kemarin, ada yang menguji di MK, ada beberapa pasangan calon yang tidak puas terkait hasil, yang merasa ada manipulasi dan lain sebagainya, menyampaikan PHP ke MK, kemudian hasil di MK pun semuanya ditolak, gitu kan. Putusan sela semuanya tidak masuk. Nah, itu menurut saya, gitu kan, menurut saya bahwa apa yang kita lakukan, teman-teman KPU khususnya di Jawa Tengah jajarannya, tidak ada permasalahan terkait proses penghitung dan rekapitulasi sampai rekapitulasi. Karena ya saya yakin kita menggunakan teknologi informasi dan itu tidak ada pergeseran sama sekali lah, itu diakui. Kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman Bawaslu, dengan teman-teman dari DPR, gitu kan, tenaga ahlinya juga menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi bahwa benar tidak ada pergeseran, atau tidak ada salah dari penghitungan saat di TPS sampai rekapitulasi di tingkat provinsi. Nah, itu titik ukur kita bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dan kita bisa uji di transparansi. Artinya itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu ya? Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Baik Pak Makrus, kita sudah mendengar secara langsung penjelasan dari beliau selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Tengah. Mungkin selanjutnya Pak Makrus bisa memberikan closing statement sebagai penutup terkait dengan satu tadi di awal kita menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan FGD terkait dengan penggunaan IT untuk kebutuhan pemilihan ataupun pemilu. Nah, monggo. Oke, jadi harapan ke depan, karena teman-teman KPU Sragen sudah menggelar terkait FGD, terkait kajian kepemiluan tentang spesifiknya tentang penggunaan teknologi informasi, gitu kan, di Punggidong. Ya, ketika itu bicara di tingkat lokal, di tingkat kabupaten kota, ada teman-teman mungkin akademis yang diundang, ada teman-teman peserta yang diundang, dan ada stakeholder yang diundang, dan masukan-masukan itu segera aja diolah, dikaji, dianalisa, sehingga output dari kajian teman-teman di kabupaten kota bentuknya adalah rekomendasi atau kritikan atau saran. Nah, itu silakan aja segera dibuat dan itu akan menjadi masukan buat kita untuk kita lakukan kajian lebih detail lagi. Kita akan soundingkan, kita akan masukan juga dari kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga nanti kita bisa juga reportkan ke KPRI. Sebenarnya ini yang kita dapatkan, dan saya sangat berterima kasih, apresiasi sekali kepada teman-teman di KPU Sragen karena sudah menggelar kegiatan ini dan memberikan masukan khasanah baru kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak Makrus sudah menyempatkan waktunya bersama kami di sisi kesibukan yang luar biasa padatnya. Dan kami dari jajaran KPU Kabupaten Sragen, khususnya podcast Odise KP ini, menyampaikan ucapan terima kasih atas waktunya kepada kita. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Sragen ini di luar non tahapan ini, salah satunya tentang FGD, diskusi dan seterusnya tadi, bisa berjalan lancar dan sukses. Demikian kurang lebihnya obrolan di podcast Odise KP pada episode kali ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.